jadi kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian bagaimana cara kita menguji data dari SPSS. Di sini aku bakalan nunjukin cara kita menguji uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, serta uji hipotesis. Nah, pertama-tama yang akan kita cari yaitu kita harus mencari koresponden yang akan kita uji. Di sini aku udah dapet 30 sampel koresponden yang bakalan kita uji di data SPSS nanti. Ada variabel X1, X2 dan juga variabel Y. Nah, di sini kita blok dulu 30 data tersebut dan kita pindahkan atau kita salin ke SPSS yang udah kita download. Nah, di sini kita salin, caranya Ctrl plus V. Nah, dia bakalan muncul data kayak gini. Nah, angkanya kayak gini. Terus kita pindah ke variabel view untuk mengubah nama dan juga desimalnya. Di sini namanya kita ubah X1.1, X1.2, X1.3 dan rata-rata X1. Kemudian X2.1, X2.2, X2.3, X2 rata-rata dan juga Y1, Y2, Y3, Y rata-rata. Nah, di bagian desimalnya ini kan 2 semua. Nah, kita ganti ke 0 semua. Jadi kita ganti dulu biar angkanya itu nggak keliru untuk kita yang pemula. Kita ubah semua ke 0 semua. Kemudian setelah kita ubah, kita kembali lagi ke data view. Dia bakalan muncul satuan kayak gini. Jadi lebih mudah untuk kita memahami angka-angkanya. Nah, uji pertama yang akan kita uji itu uji validitas. Kita pilih analyze, kemudian pilih correlate, pilih bivariate. Nah, di tabel ini kita masukkan variabel X1 beserta rata-ratanya, kemudian pindahkan ke variabel, pilih OK. Dia bakalan muncul hasil kayak gini. Kemudian lanjut kita ke variabel selanjutnya, pilih correlate, bivariate, kemudian kita keluarkan X1-nya, kita masukkan X2 beserta rata-ratanya. Nah, di sini maaf dia agak, nah kita masukkan, pilih OK lagi. Nah, di sini dia bakalan muncul lagi. Kemudian satu lagi variabel Y-nya kita masukkan, pilih correlate lagi, bivariate, kemudian X2-nya kita keluarkan, masukkan Y, kemudian pindahkan ke variables. Maaf ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Tuh. Dia bakalan muncul seperti ini. Cara mengetahui hasil dari uji validitas ini, kita harus mengetahui dulu data yang kita uji. Karena di sini aku menggunakan 30 responden dan taraf signifikansinya 5%, maka nilai yang didapat itu 0,361. Dimana di percent correlation itu kita harus lebih dari 0,361. Kalian bisa lihat di sini di percent correlation X1 dia lebih dari 361 semua. Di sini udah aku cek semua, dia lebih dari 0,361. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian pada signifikansi two-tiled ini kita harus kurang dari 0,05. Nah, di sini sudah kurang semua dari 0,05. Dia udah kurang semua ya. Artinya, pada uji validitas ini dinyatakan valid semua. Uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, di sini kita pilih analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan X1 tanpa X1 rata-rata. Jadi X1.1, X2, X1.2, X1.3, kemudian pilih OK. Nah, di sini bakalan muncul hasilnya, guys. Kemudian lanjut lagi, kita pilih analyze, pilih scale, kemudian pilih reliability analysis, kita keluarkan X1-nya, kemudian kita masukkan X2.1, X2.2, X2.3. Nah, di sini ada kendala, jadi dia harus dikeluarkan satu-satu. Jadi ditunggu dulu sebentar. Nah, kita keluarkan lagi X1-nya, kemudian kita masukkan X2-nya. Nah, kita masukkan X2 tanpa rata-ratanya ya, teman-teman, bisa dibilang. X2 tanpa rata-rata kita masukkan, kemudian kita pilih OK. Dia bakalan muncul hasilnya juga seperti ini. Nah, lanjut lagi di variabel Y-nya belum. Kita pilih scale,
pilih reliability analysis, kita keluarkan X2, kemudian kita masukkan Y1, Y2, Y3. Nah, kemudian kita pindahkan ke items, kita pilih OK, dia bakalan muncul lagi seperti ini. Nah, kita cek persyaratan uji reliabilitas ini, yaitu satu instrumen bisa dikatakan valid atau reliable apabila nilai Cronbach alpanya itu lebih besar dari 0,6. Jadi di sini kita bisa lihat nilai Cronbach alpanya itu lebih dari 0,6 semua ya. Nah, kita bisa lihat dia 0,764, kemudian di bawahnya dia 0,7 sekian, di bawahnya lagi yang variabel Y-nya dia 0,8 sekian. Jadi uji reliabilitas ini dikatakan valid. Uji yang ketiga yaitu uji normalitas. Nah, di sini kita kembali ke data view, kemudian kita hapus X1.1, X1.2, X1.3-nya kita hapus dan kita sisakan rata-rata dari X1, X2 dan rata-rata Y. Nah, kita hapusin dulu X2.1, X2.2, X2.3, Y1, Y2, Y3. Nah, kita hapusin semua. Kemudian langsung kita ke uji normalitasnya. Kita pilih analyze. Di sini kita pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, di sini X1 dan X2-nya kita masukkan ke independent. Kita masukkan ke independent, kemudian Y kita masukkan ke dependent. Kemudian kita pilih save di kanan, kemudian kita centang unstandarized-nya, kemudian continue, kemudian OK. Dia bakalan muncul datanya kayak gini. Nah, kemudian kita ke data view lagi. Di sana udah muncul residual 1. Nah, kalian bisa lihat dia muncul data residual 1. Nah, kemudian kita akan mengetahui hasil dari uji normalitas. Kita pilih analyze, pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, pilih satu sampel KS. Nah, di sini unstandarized ini kita masukkan ke test variable list. Kemudian pilih OK. Akan muncul hasil dari uji normalitas. Yang menjadi fokus kita yaitu pada asymptotic signifikansi two-tailed. Nah, di sini kita bakalan melihat dasar pengambilan keputusannya. Di sini kita bisa lihat jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Tetapi kalau dia kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Kita bisa lihat pada asymptotic signifikansinya dia lebih dari 0,05. Artinya uji normalitas tersebut berdistribusi normal. Uji yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Langsung aja kita pilih transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, pada tabel ini kita tulis di target variable itu ABS underscore res. Nah, kemudian pada numeric expression kita tulis tanda kurung, buka kurung, masukkan ABS, buka kurung lagi, kita masukkan unstandarized pada tipe dan label ini. Unstandarized yang di bawah kita pindahkan ke numeric expression, kemudian tutup kurung 2 kali. Kemudian kita pilih OK. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Atau di data view dia bakalan muncul ABS residual. Nah, kita bisa lihat di tabelnya dia bakalan muncul ABS residual ini. Nah, kemudian kita akan melihat hasil dari uji heteroskedastisitas. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear, kemudian Y yang di dependent itu kita keluarkan dan kita masukkan ABS residual ke dependent. Nah, kemudian kita pilih save, kita hilangkan centang unstandarized-nya. Kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Dia bakalan muncul nilai seperti ini. Kita fokus pada tabel koefisien pada nilai signifikansinya. Kita lihat
dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita lihat pada nilai signifikansinya. Nah, dia lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Setelah kita mengetahui hasil dari uji heteroskedastisitas, kita kembali lagi ke data view atau ke tabel data tersebut. Kemudian kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita pilih analyze, pilih regression, pilih linear, kemudian kita masuk ke tabel. Nah, di ABS res kita keluarkan, kemudian kita masukkan Y ke dependent. Kemudian kita lihat di save, apakah unstandarized-nya itu sudah dihilangkan atau belum. Ternyata sudah dihilangkan. Pilih continue, kemudian pilih statistik yang di atas kanan. Kita centang pada collinearity diagnostic, kemudian continue, kemudian pilih OK. Nah, dia bakalan muncul hasil regressionnya seperti ini. Fokus kita pada tabel koefisien. Kita lihat pada bagian tolerance dan PIF. Kita lihat dulu dasar penilaian keputusannya seperti apa. Kita lihat pada nilai tolerance. Jika nilai tolerance lebih dari atau sama dengan 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi sebaliknya, jika nilai tolerance kurang dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Kita lihat pada nilai tolerance-nya, dia lebih dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, kita lihat pada nilai PIF. Jika nilai PIF kurang dari atau sama dengan 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tapi sebaliknya, kalau dia lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Kita lihat pada nilai PIF-nya, apakah dia kurang atau sama dari 10. Ternyata dia kurang dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama uji T. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh. Jika lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Kita lihat pada bagian koefisien, bagian signifikansinya. Di sini terdapat nilainya kurang dari 0,05. Artinya, nilai-nilai ini sudah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua yaitu uji F atau uji simultan. Di sini kita lihat pada tabel ANOVA pada bagian signifikansinya. Jika dia kurang dari 0,05, maka ada pengaruh terhadap variabel Y atau simultan. Kemudian yang ketiga, uji R-square, yaitu untuk menentukan seberapa besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Kita lihat pada bagian modal summary di adjusted R-square terdapat nilai 0,923. Artinya, 92,3% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2, sedangkan 7,7% sisanya dari 100% dipengaruhi oleh faktor lain di luar modal penelitian.